Tangisku untuk presidenku. Dia seperti berjalan sendirian di lautan duri Ibu Pertiwi. Dia cabuti satu persatu duri-duri itu dengan wajah memelas. Duh Gusti Pangeran Agung, kuatkan hamba menjalani tanggung jawab ini. Biar saja kaki hamba dilukai, asal jangan bangsa ini. Batinnya berkata, sesaat setelah sumpah jabatan diaminkan Jagat Indonesia Raya tahun 2014 lalu. Benar saja, duri-duri itu dari hari ke hari terus melukai kakinya. Tidak hanya kakinya, tapi juga kaki ibundanya, almarhum ayahnya, istri tercintanya, anak-anaknya, menantunya, juga cucu kesayangannya. Dia terus saja berjalan mencabuti duri-duri yang kian tajam dan berbahaya, sambil sesekali menenangkan istri dan anak-anaknya bahwa tanggung jawab ini adalah sebuah kemuliaan hidup yang harus dinikmati, sakit, dan deritanya. Rakyat yang mencintainya bisa melihat air matanya yang menetes di saat beliau meratapi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan di awal kepemimpinannya. Tak lama kemudian, ia membuat kebijakan luar biasa untuk mengatasi kebakaran yang setiap tahun melanda dan mengasapi negara tetangga sejak puluhan tahun yang lalu. Dan akhirnya, Sumatera dan Kalimantan bisa memproduksi oksigen kembali setelah berpuluh tahun dilanda krisis oksigen. Namun kemana ucapan terima kasih itu berlabuh? Bahkan suara untuk Jokowi di periode kedua anjlok. Di wilayah itu pula semua fitnah bersarang dan ditembakkan bertubi-tubi ke arahnya dengan ganas. Entah ada dendam apa mereka, hingga begitu membenci seorang tukang kayu yang ketulusan dan kejujurannya teruji. Entah ada dosa apa mereka, hingga teriakan takbir menjadi senjata yang menyarungi pedang-pedang fitnahnya. Aku hanya bisa membantu dari kejauhan, sambil sesekali menyeka air mataku sendiri yang meleleh karena pilu menatap raut wajah presidenku yang nampak dipenuhi beban derita, namun ditutupinya. Gelak tawanya yang sering muncul di televisi pun diselimuti kegetiran. Kerja kerasnya membangun negeri ini, sekaligus membangunkan jiwa raga bangsa ini agar terpacu bergerak meraih kesejahteraannya masing-masing dengan kebijakan-kebijakan yang dikemas khusus hanya dinilai pencitraan. Biar saja, desahnya suatu hari sambil menarik nafas berat. Aku sudah berjanji pada Ibu Pertiwi ini bahwa darah yang mengucur deras demi menyingkirkan duri-duri ini adalah perjuangan yang tak boleh disesali. Sejenak aku menghapus air mataku lagi. Sebab 5 tahun sudah presidenku dinistakan oleh persekongkolan orang-orang busuk dan beliau tidak melawan. Kini relawan-relawan yang pernah mendukungnya pun menghantamnya sama kerasnya dengan musuh-musuhnya. Sejak minggu lalu aku tidak bisa tidur, sibuk membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak 2019 diributkan ketua-ketua organisasi buruh. Mereka dengan meyakinkan membuat isu negatif, membakar emosi buruh. Padahal draft RUU belum keluar. Tidak ada bukti yang bisa dipakai untuk membenarkan isu-isu tersebut. Namun mereka percaya isu itu. Dan percaya saja dibohongi, meski tanpa bukti. Hari ini aku menangis lagi. Menangisi presidenku lagi. Sebab aku tahu beliau pasti sedang bersusah hati. Sebab apa yang telah dibangunnya dirusak dengan biadab oleh isu keji musuh-musuh negara dari balik topeng suara kami. Dan undang-undang yang dibuat untuk melindungi rakyatnya difitnah sebaliknya. Kemana hilangnya suara jujur rakyat untuknya? Aku bersama Jokowi.